Salam, salam jumpa. Kita akan masuk dalam materi. Khususnya hari ini kita akan membahas judul materi kita yaitu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Di mana dalam materi ini kita masuk bagian A atau bagian pengantar. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, di mana kita akan menemukan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa, yaitu terdapat dengan judul perumpamaan anak yang hilang. Nah, jadi mungkin sebelumnya kalian sudah pernah membaca atau mendengar cerita ini. Perumpamaan anak yang hilang ini bagaimana pengorbanan seorang ayah yang rela kembali hadir untuk tetap mengasihi anaknya walaupun anaknya tersebut banyak melakukan pelanggaran yang dilakukan, sehingga ada pintu maaf yang luar biasa yang diberikan kepada ayah. Inilah salah satu kasih yang nyata yang dapat diwujudkan di dalam firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana perumpamaan ini bisa menjadi pedoman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian kita masuk di dalam bagian yang kedua atau bagian B, slide yang kedua, kisah cinta seorang ayah. Nah, di sini ada seorang tokoh yang bernama James Kim, ya, sekitar 1971 sampai 2006. Adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Nah, jadi kisah keluarga ini cukup memberikan suatu kesedihan buat kita, walaupun pengorbanannya yang sia-sia, tapi di sini ada tekad di mana tokoh Kim ini sangat mencintai keluarganya. Nah, ini termasuk di dalam wujud kasih filia, kasih terhadap keluarga. Nah, ini contoh yang bisa kita teladani bagaimana James Kim rela berkorban demi cinta kasih keluarga yang ia tumbuhkan dalam keluarganya. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu yang C, cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini Alkitab yang bisa kita katakan Alkitab ayat emas, ya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Nah, anaknya di sini yaitu Yesus sendiri yang disebut di sana. Nah, inilah kekuatan cinta yang luar biasa, bisa kita wujudkan dalam kasih agape, ya, kasih tanpa pamrih, tanpa ada imbalan yang diperlukan untuk penebusan dosa kita. Nah, dengan demikian, ya, kita harus percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka kita akan berhidup yang kekal di dalam Dia. Lewat pertolongannya kita semoga dimampukan untuk tetap kuat menghadapi segala macam baik tantangan dalam kehidupan ini. Inilah cinta yang luar biasa yang bisa kita tanamkan juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian kita melihat lagi contoh tokoh atau figur di dalam bagian D, cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Nah, di sini Martin Luther J.R. King, ya,
Beliau adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan, di mana King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena cinta kasih Kristus itulah ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dia. Artinya tidak membalas dendam, ya, yang dilakukan oleh Kim. Nah, ini yang menjadi suatu apresiasi buat kita. Tokoh inilah ya yang pembawa damai, tokoh hak asasi sipil masyarakat di Amerika Serikat. Nah, itu yang bisa kita ladani. Kemudian kita masuk bagian yang kemudian yang terakhir ya, termasuk yang terakhir dari slide ini. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan, ya. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Nah, jadi cinta kasih itu bisa mengalahkan segala-galanya, termasuk permusuhan. Nah, di mana Rasul Paulus mengutip di dalam Roma ya pasal 12 ayat 9 sampai 21, dia mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Nah, dia Paulus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi dengan kebaikan tadi semuanya akan sirna, ya, di dalam Yesus Kristus. Itu yang Paulus lakukan. Kemudian salah satu contoh yang terjadi di mana ada sebuah organisasi di Kanada itu dengan tema Pace It Together, dibentuk pada Januari 2004 dengan maksud untuk mengadakan camp selama 3 minggu untuk remaja Palestina, Israel, dan Kanada. Camp itu berisi tentang kegiatan seni gabungan, pembangunan tim dan latihan dialog, kegiatan di udara terbuka, dan berbagai upaya kreatif untuk memungkinkan para pesertanya untuk saling bersahabat, membangun kecakapan, berkomunikasi, dan cara baru dalam mendengarkan orang lain, menantang pandangan-pandangan lama yang dianggap memang sudah semestinya demikian atau stereotip dihilangkan ya, serta membangun rasa welas kasih terhadap dalam petik musuh mereka. Nah, disinilah ya camp atau tim yang dibentuk ini untuk mereka, walaupun saat itu konflik yang telah terjadi, mereka mengadakan mediasi supaya dengan adanya cinta kasih ini segala permusuhan, permasalahan, dendam itu bisa menjadi kondusif dan damai. Lewat pemuda-pemudi inilah ya mereka sebagai penerus untuk memajukan perdamaian yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, baik, demikianlah ya materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati lewat materi yang sudah saya sampaikan. Salam.